ada Pak Ali, nggak mungkin kegeser. Makanya, ya itulah Pak Minto kerjanya. Saya cuma suruhan Pak Minto. Dia ini dilarang sama bosnya Pak Minto untuk ngomong semua yang pernah terjadi. Ternyata Pak Ali jatuh di lantai 2 ini didorong sama Pak Minto. Papa udah ngeliat kayak gitu, Bapak masih bisa belain Pak Minto. Bapak masih mau disuruh sama Pak Minto. Kalau saya dipecat Astagfirullahaladzim, bagaimana? Pak. Kalau saya dipecat bagaimana? Saya mau bertanggung jawab dengan keluarga saya. Jadi Sekarang Pak Minto di mana, Pak? Dia ngomong sama saya mau ke tempat tongkrongannya di jembatan tol yang baru. Pak, yang bener masa dia nongkrong di jembatan tol sih, Pak? Katanya sih ada urusan, saya juga nggak paham. Masa saya tanya-tanya bos, nggak mungkin. Saya bawahan. jangan bohong Pak, tolong Pak. Betul itu. Pak Minto yang sendiri yang bicara. Jembatan tol yang baru yang mana? Sini ini jembatan Depok Iya, sini. betul yang sini. Ke Depok ini. Iya. Bang, gue tahu tempatnya bang. Gue duluan aja kali ya. Iya. Ya udah, ya Oke, udah, Jok ya. Jok. Ntar kabarin ya. Ini dicek sama orang saya loh Pak. Ya, silakan. Jangan bohong Pak ya. Saya setuju. Akhirnya tim kita sebar, kita cari di mana jembatan itu berada dan kita tanya sama orang-orang di jembatan, ada nggak yang namanya Pak Minto? Ya, kita coba cek ke sana. Pak bener Pak ya? Ya Pak ya, jangan bohong lagi Pak ya. Saya minta maaf kalau saya kasar nih Pak. Ya, Ya udah, Pak. Saya Ya. minta maaf dulu ya. ya. Yuk kita. Tim kita kesebar ke sana. Kita tanya dari satu pedagang ke pedagang yang lain. Kita tanya di situ sama kenek-kenek bus. Kita tanya di situ sama pengamen yang lewat. Kita tanya di situ sama orang-orang yang nongkrong. Mereka bilang emang Pak Minto itu suka datang ke sana. Tapi nggak tahu sekarang di mana, Mas. Maaf, ganggu sebentar, Pak. Kenal Pak Minto ini nggak, Pak? Suka nongkrong di sini, Pak. Kalau lewat, Sering lihat lewat ya? Oh, benar berarti dia sering di sini ya? Iya, Di sekitaran mana, Pak? sini Biasanya nih nongkrongnya, berarti. Pak? Nggak tahu ya? Oh, yaudah kita cari lagi nih ya. Makasih, Pak Makasih ya. ya, Pak ya. Kita cari lagi, kita tanya lagi. Pas kita tanya sama pedagang es di situ. Kenal ini nggak Pak Minto, Pak? Oh, kenal. Itu orangnya tuh. Hah? Kita ngeliat tuh, oh iya itu Pak Minto bener-bener. Nah gimana caranya kita ke sana? Dikasih tau sama penjual es itu, coba aja Mas muter Mas. Cari jalannya ada kok menuju ke sana. Itu yang mana baju putih itu? Baju putih itu, Pak. Ya ampun, jauh banget. Waduh, kita ke sana lewat mana Pak? Kita mesti sini. Sampai ke sana. Akhirnya langsung tim coba cari jalan menuju ke tempat proyek jalan tol itu. Ya, setelah tim menemukan jalan menuju ke proyek jalan tol itu, kita menuju ke sana. Pelan-pelan, Pak. Pak, Pak, enggak, saya mau Pak, ngomong Pak, baik-baik. Pak, sebentar Enggak, dulu. Pak, nggak usah mikir macam-macam. Aduh. Saya cuma mau ngomong baik-baik. Enggak, saya enggak ganggu Bapak. Saya cuma mau tanya baik-baik. Ya, saya mau tanya baik-baik. Bapak kalau kabur berarti Bapak yang sengaja ketakutan. Pak, Bapak ini kan sengaja kan, Pak? Pak, Pak! Bapak sengaja kan, Pak? Pak, masa saya harus... Pak, kita nggak mau kasar loh, Pak. Saya nggak mau kasar ini, Pak. Pak, tolong dong, Saya Pak. kan, Pak? Bapak ini Bapak kurang sengaja apa kan, lagi Bapak sih? nyalakan Bapak saya kan, Pak? Bapak kita tahu. Buat apa? Awalnya Minto ini nggak ngaku. Minto bilang nggak ada masalah apa-apa, apa-apaan ini kalian semuanya. Ngeles-ngeles dia. Setelah kita desak, kita kasih tahu, Tukimin cerita semuanya. Ibu Dajah cerita semuanya. Akhirnya dia ngaku di situ. Pak, Tukimin udah cerita semuanya. Kita udah tahu semua, Pak. Budija juga udah cerita semuanya. Bapak mau bohong apa lagi sih? Dia kan cuma pengen ketemu sama bapaknya. Emang bapak mau apain Oke lah. bapaknya? Gini, gue emang sirik sama bapaknya dia. Seharusnya gue yang jadi mandor, bukan bapaknya dia. Bapaknya sakit, gue yang bikin celaka dia. Gue dorong dari lantai 2.
begitu kita omongin, kita laporin polisi, dia ketakutan di situ. Gue yang dorong. Bapak jangan Jadi mau apa Bapak. maunya sekarang? Bener kan? Bapak ngaku kan akhirnya kan semua ulah Bapak kan ternyata kan Bapak selama sadar ini. nggak? Bapak ngaku ini direkam sama kamera. Ya? Bapak melakukan kejahatan, Bapak direkam, Bapak sadar nggak? Ini saya bisa laporin Sekarang mau polisi apa loh. jadinya? Sekarang Ini bisa mau saya apa? laporin Apa? polisi loh. Di mana Pak Ali? Nih, tangkap dia, tangkap. Tahan. Benar. Kenapa Bapak kabur ya? Ini kan ada orang kita semuanya. Bapak mau apa maksudnya? Hah? Oke. Bapak nggak kasihan sama ibu ini ya? Lihat ibu Desi Bapak dong. nggak punya perasaan sama sekali ya, Bapak nggak punya hati ya, Bapak Yaudah, punya anak yaudah. nggak sih? Bapak punya anak perempuan Udah. nggak sih? Kalau lu mau tahu, ikut gue ayo. Awas lu ya, bohong lu ya. Awas lu, bohong lu. Mana Pak, di mana? Dia sih marah di situ. Bapak jahat, Bapak nggak punya hati ternyata. Marah di situ Pak Minto. Didorong klien kita Desi di situ. Saya kangen Pak sama luka saya Pak. Aduh ya Allah. Iya. Oke, ayo. Jangan bawa Ayo, lagi ya saya Pak. masih Pak, banyak. udah lah, Bapak tuh ikut-ikut saya apa? Berarti Bapak selama ini tahu kan? Saya lagi sakit Pak. Tuh, Tolong ngaku. Pak. Bapak apa sih? Bapak! Lu mau saya udah bilang ayo ikut saya. Maunya apa Bapak ini ya? Saya Pak. Bapak lihat tuh kondisinya kayak begini loh. Pak, Di mana tempatnya ngomong dong? saya minta tolong Pak, di mana luka Udah ayo, saya, ayo ikut Pak? saya. Awas lu saya bohong lu ya. Mas, Gi, bawa Gi. Gi, bawa ke mobil Gi, bawa ke mobil Gi. Bawa mobil lo. Bapak masuk Gi. Aduh Bang, apa-apa Mbak? Nggak apa-apa Pak. Mbak hati-hati Mbak, udah nggak usah emosi Mbak. Kita ikutin dia, yuk langsung naik mobil ini yuk. Kita ikutin dia dan sampai tempat pembuangan sampah. Ini Pak Minto bilang itu yang namanya Pak Ali. Pak, ini kita dibawa kemana sih Pak? Mana tempat sampah ini ya? No, bapak lu no. Ah, Awas lu bohong ya. Gi, bawa Gi. Ya Allah. Gi, bawa Gi. Awas lu bohong. Dipeluk bapaknya di situ, langsung dipeluk di situ. Dia kangen sama bapaknya, dia nangis di situ, dia tanya bapak kemana aja selama ini. Bapak kemana aja Pak selama ini Pak? Saya cari-cari Bapak Pak. Selama Bapak 1 ada. tahun Pak. Bapak di sini ada. Bapak nggak kemana-mana sebenarnya Desi. Desi, kamu kok mesti jadi kayak gini? Kamu pasti seperti ibu kamu. Kamu mesti tahu. Ini bagus jatuh kemarin Desi. Nggak apa-apa Pak. Dia nggak ada apa-apa Desi. Nanti dia akan sembuh sendiri. Kamu yang mestinya berobat dengan benar, Desi. Sakitmu ini parah. Jangan sampai kamu seperti ibumu. Jadi peluk bapaknya di situ, seneng banget bapaknya juga ketemu sama Desi di situ. Sampai akhirnya Mbak Desi ini mengajak bapaknya pulang. Ayo Pak, pulang Pak, pulang kita kumpul lagi Pak. Bapak pulang yuk Pak, kita pulang yuk Pak. Kita ngumpul lagi Pak, sama-sama Pak. Bapak, Ayo Pak, kita pulang Pak. Bapak nggak mungkin pulang lagi, Desi. Kenapa Pak? Bapak tempatnya di sini. Bapak sama aku aja yuk Pak yuk. Kita sama-sama lagi Pak. Bapak nggak bisa, Desi. Bapak nggak bisa. Om Wisnu yang lebih berhak sama kamu. Kamu mesti balik kepada Om Wisnu. Pulanglah ke Om Wisnu, Desi. Om Wisnu tahu yang lebih baik buat kamu. Kenapa harus kamu Wisnu Pak? Bapak kan orang tua kandung aku Pak. Desi, sesungguhnya Bapak ini bukan Bapak kandung kamu. Tempatnya salah, ya
bapak kandungnya, Pak? Yang sebenarnya ayah kandungnya Desi. Siapa, Pak? Om Wisnu. Omnya? Astagfirullahaladzim. Wisnu, Pak. Itu adalah ayah kandung kamu, Desi. Bapak nggak mau kan, Pak? Benar, Desi. Astagfirullahaladzim. Iya. Ya Allah. Jadi sebelum menikah dengan bapak, ibumu dulu menikah dengan Om Wisnu. Kemudian mereka bercerai. Kemudian ibumu menikah dengan bapak, Om Wisnu. Astagfirullahaladzim. Awas kaki bapaknya, kaki bapaknya, awas. Rambut gue jok. Klipot. Ayo, masuk. Ya, Masya Allah. Akhirnya klien kita, Desi dibawa ke rumah sakit. Ya mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Desi diberi panjang umur, diberi kesehatan, diangkat penyakitnya dan bisa berkumpul lagi sama keluarga. Ya insya Allah mudah-mudahan ya kita berharap dengan mendoakan orang lain sebanyak-banyaknya, dengan mendoakan kebaikan buat orang lain sebanyak-banyaknya, insya Allah kita juga akan ditambahkan kebaikan-kebaikan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tak akan pernah rasa sakit hati.